Halo para sahabat, berjumpa lagi di Green Oceana. Pada kesempatan kali ini, Green Oceana akan membawa para sahabat sekalian untuk berkunjung ke salah satu perpustakaan keren dan menarik di Yogyakarta. Bagi para sahabat yang berasal dari luar kota, para sahabat bisa mencari titik poin pemberhentian di Janti atau Jembatan Janti, kemudian ke selatan sekitar 1 km. Nanti ketika para sahabat berjumpa dengan lampu merah, belok ke kanan kurang lebih 500 meter, tepat berada di sisi kiri jalan. Namun apabila para sahabat dari arah barat dengan titik poin JEC atau Jogja Expo Center, para sahabat bisa langsung ke timur sedikit. Nanti tidak jauh dari JEC tersebut, sisi selatan jalan, para sahabat akan menemukan perpustakaan ini. Perpustakaan ini adalah perpustakaan provinsi yang juga biasa dikenal dengan Perpustakaan Graha Tama Pustaka, salah satu perpustakaan keren dengan sistem yang menarik dan juga menyediakan banyak spot yang cukup instagramable bagi sahabat yang suka berfoto. Dari sisi pengelolaan, tata ruang perpustakaan juga cukup bagus para sahabat. Mulai dari pertamanan, tersedia banyak spot untuk para sahabat berdialog, berdiskusi, untuk duduk-duduk sembari menikmati sore hari mungkin. Dan juga di sisi dalam, segi interior juga ada taman dalam, juga ada paludarium, dan juga penataan yang bagus dengan beragam fasilitas, bangku, kursi, meja, sesuai dengan kebutuhan para sahabat yang suka indoor dengan sofa atau outdoor dengan meja yang menarik ya. Para sahabat bisa memilih opsi di antara tempat-tempat spot tersebut. Dari segi sejarah, perpustakaan ini dibangun atau direncanakan pada tahun 2015 para sahabat sekalian. Secara terbentuknya Balai Layanan Perpustakaan ini sendiri tidak dapat dipisahkan dengan peresmian ya Gedung Graha Tama Pustaka oleh Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, berdiri pada Senin Wage 21 Desember tepatnya tahun 2015. Graha Tama Pustaka merupakan nama gedung layanan perpustakaan milik pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nama tersebut diberikan langsung oleh Gubernur DIY para sahabat untuk perpustakaan yang beralamat di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul. Namun meski di Bantul, tapi gedung ini mewakili seluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta, 5 kabupaten itu. Gedung layanan perpustakaan ini merupakan perpaduan konsep modern dan juga tradisional. Kita bisa lihat di bagian depan ada gazebo dan di bagian dalam ada nilai-nilai modernitasnya di sisi di dalamnya. Bagi para sahabat yang hendak berkunjung ke perpustakaan dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya, para sahabat terlebih dahulu harus mendaftar sebagai member dari perpustakaan. Jangan khawatir saat ini ya. Sebelum para sahabat berkunjung sudah bisa melakukan pendaftaran, tentunya melalui gadget masing-masing dengan mendownload aplikasi Si Yogya, SIYOKCA. Bisa dicek di Play Store dari para sahabat sekalian, bisa menginput data dirinya, nomor handphone, email, status domisili, dan juga alamat asli. Nanti setelah para sahabat mengisi dan melanjutkan berbagai instruksi yang ada di dalam aplikasi tersebut, para sahabat tinggal melakukan verifikasi melalui email dan juga HP. Setelah itu, setelah terverifikasi, para sahabat tinggal datang berkunjung langsung ke perpustakaan dan bisa langsung menikmati fasilitas yang ada, mulai dari memasuki ruangan baca atau bahkan sampai meminjam buku dengan durasi 7 hari dan juga bisa diperpanjang sampai 7 hari berikutnya. Ya, setelah para sahabat sudah punya member ya berupa kartu digital, para sahabat tinggal input
sebagaimana di layar monitor depan pintu, memasukkan nomornya. Setelah itu akan ada sambutan, selamat datang, dan juga foto disertai nama para sahabat. Dan itu artinya para sahabat terdata sebagai pengunjung yang pada hari itu telah masuk pada daftar riwayat ya, pengunjung di perpustakaan Grahatama Pustaka. Setelah para sahabat melalui lobi dari perpustakaan, di bagian tengah para sahabat bisa melihat ya ada pohon pule besar yang cukup eksotis. Nah, di bagian sisi selasar kanan adalah perkantoran, yang pojok dan ada toilet dan juga ruang tunggu. Kemudian di depan nanti ada ruangan khusus untuk buku-buku braille atau buku-buku yang berisikan tulisan atau alfabet khusus bagi para kawan-kawan atau saudara kita yang memiliki difabilitas dalam hal penglihatan, nanti bisa tetap melakukan pembacaan dengan huruf-huruf braille yang memiliki tekstur emboss tentunya. Kemudian di sisi pojok selasar timur, para sahabat bisa melihat ya, di depan ada salah satu pustakawan yang duduk. Nah, di baliknya adalah ruangan koleksi umum. Nah, itu ada dua kotak, ada tempat untuk kantong sepatu. Jadi para sahabat tinggal melepas sepatunya, kemudian bisa langsung memasuki ruangan dan meminjam buku yang diinginkan. Ini adalah selasar timur. Kemudian di sini adalah halaman atau taman tengah. Ada pohon pule besar, namun pada saat Grand Oceana berkunjung, untuk taman tidak bisa diakses dan dibatasi dengan pita pembatas. Ini adalah meja-meja outdoor yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk membaca buku yang telah dipinjam. Seperti itu. Untuk total gedung perpustakaan Grahatama sendiri memiliki 3 lantai. Para sahabat juga bisa melihat denah yang ada di beberapa titik lokasi, dan juga tersedia pula market di sisi selasar barat lantai 1 yang menunjukkan beberapa ruangan dan spot yang ada di perpustakaan Grahatama. Ada beberapa titik yang mungkin kebutuhan para sahabat untuk toilet, atau para sahabat yang muslim bisa mengakses untuk musola ketika memerlukan penggunaan perpustakaan ya dari seharian penuh. Barusan para sahabat juga sempat melihat paludarium ya, paludarium atau akuarium 3G yang juga ada hiasan-hiasan bebatuan, moss, dan juga tanaman-tanaman air yang melampaui permukaan air, disebut paludarium. Kemudian ini adalah market ya, gedung perpustakaan dengan 4 menara khasnya. Ini adalah pohon pule yang eksotis ya, berada pas di tengah-tengah perpustakaan. Ini sifatnya adalah pemanfaatan cahaya dengan atap transparan, dan ini adalah keseluruhan denah dari gedung Grahatama, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian ini adalah gedung Balai Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terhubung mulai dari lorong bawah, dan juga ada jembatan penghubung di sisi atas. Untuk gedung dan penataannya cukup bagus sekali, mulai dari indoor maupun outdoor dengan banyak ruang terbuka hijau. Ini adalah locker. Dari sebelum para sahabat masuk ke ruang utama koleksi, para sahabat harus menitipkan mungkin tas ya, atau kantong atau bawaan para sahabat yang mungkin tidak berkepentingan dalam mengakses ruangan perpustakaan. Boleh nanti para sahabat hanya membawa kebutuhan-kebutuhan seperti buku catatan atau laptop ya, yang difungsikan untuk mencatat beberapa kebutuhan data. Ini ada tulisan bahwa para pengunjung harus melepas alas kaki dan membawa mungkin sendal sepatunya ke dalam. Tentunya sudah disediakan kantong khusus. Para sahabat tinggal masukkan alas kakinya ke dalam kantong. Ya.
Itu adalah kantongnya yang warna hitam. Seperti itu para sahabat. Sahabat tinggal masuk ya, kemudian mengisi daftar riwayat, tanggal, dan juga tanda tangan. Terdapat jenis layanan yang ada di unit Grahatama Pustaka ya para sahabat. Yang pertama, lantai 1 adalah layanan koleksi kanak-kanak, layanan ruang bermain anak, layanan ruang musik anak, layanan ruang dongeng anak, layanan pemutaran film bioskop atau sinema 6 dimensi. Kemudian di lantai 2 terdapat layanan keanggotaan perpustakaan, layanan bebas pustaka, layanan informasi, dan customer service. Nah ini yang bagi para sahabat yang hendak menyelesaikan studi di perguruan tinggi untuk mengurus surat bebas pustaka bisa di lantai 2. Kemudian selain itu ada layanan koleksi braille, layanan koleksi umum yang kami jelaskan di awal, kemudian layanan koleksi referensi umum. Kemudian di lantai 3 layanan koleksi digital, layanan koleksi langka, kamus, dan ensiklopedia, layanan koleksi majalah dan koran, kemudian layanan koleksi tandon atau penyimpanan bahan pustaka, layanan koleksi peraturan perundangan, layanan koleksi deposit, layanan koleksi skripsi, ini juga udah ada. Kemudian layanan pemutaran film di ruang audiovisual, ini cukup lengkap ya para sahabat, mulai dari literatur, teks, video, atau bahkan film, bahkan di sini juga ada 6 dimensi. Kemudian selain itu ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti wifi, gazebo di luar ya, auditorium, ruang diskusi dan seminar, ruang audiovisual, dan juga musola. Untuk jam buka layanan, para sahabat bisa mengakses perpustakaan ini mulai jam 8 sampai jam 22 untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian pukul 8 sampai 16.00 untuk hari Sabtu dan Minggu. Namun tentunya untuk waktu pembukaan dari perpustakaan ini akan fleksibel, terutama pada masa pandemi akan menyesuaikan mulai dari peraturan daerah atau bahkan peraturan secara nasional. Iya, para sahabat, di layar monitor sudah diperagakan. Ini adalah tata cara mencari referensi atau buku yang para sahabat inginkan, mulai dari mengetik judul atau mengetik nama penulis atau author-nya. Jadi dengan aplikasi yang sudah para sahabat download di Play Store, SI Yogja, YOKCA, para sahabat bisa mulai mencari judul buku, kemudian nanti akan muncul kode bukunya dan juga kode rak untuk memudahkan para sahabat sesuai dengan kategori koleksi. Nah, setelah di searching, kemudian tinggal menyesuaikan nomor kode mulai dari rak dan buku, kode penulis. Pada akhirnya para sahabat bisa menemukan buku sesuai dengan referensi atau catatan para sahabat yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini cukup banyak sekali kalau kita lihat ya, para mahasiswa tidak hanya memanfaatkan kursi dan juga meja yang tersedia, namun juga lesehan ya. Ya boleh para sahabat sekalian, penting jangan tidur, nanti malah dimarahi sama security. Oke, itulah kurang lebih terkait perpustakaan ini, mulai dari gambaran umum ya, ruangan, fasilitas yang ada. Para sahabat juga sudah bisa melihat masing-masing lantainya, fungsi dan juga fasilitas outdoor, dan juga mungkin para sahabat juga sudah mulai bisa mendownload aplikasinya, menyiapkan dengan menginput data diri, sehingga ketika para sahabat mungkin tidak sengaja melintas bisa mampir, mungkin sekedar ngadem ya. Juga boleh. Baik, mungkin itu saja, terima kasih. Setelah ini para sahabat silakan melihat, menikmati video yang kami sediakan. Wassalam.
Oh iya, hampir lupa para sahabat ya. Setelah bukunya ketemu, nanti tinggal membawa ke meja penerimaan, akan dicatat oleh petugas terkait data diri, domisili, dan transaksi lainnya. Dan juga dijelaskan kapan kira-kira deadline untuk pengembalian buku. Ini juga penting para sahabat ya, jangan sampai nanti telat. Ya, mungkin bukunya akan dipakai orang lain ya yang sedang memerlukan referensi. Jika teman-teman atau sahabat telat, nanti ada denda ya. Denda mungkin sekian rupiah dikalikan eksemplarnya ya, sebagaimana yang sahabat pinjam. Baik, terima kasih, kami ulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, salam bahagia.